Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Saya Nuryanto, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Kota Madiun, mengampu bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada saat ini saya sedang akan melaksanakan UKIN untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Mohon kritik, saran, masukan untuk video pembelajaran kami agar lebih baik, bermanfaat, dan bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa pada pagi ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Baik. Untuk berikutnya, hari ini ada nggak masuk? Mirna. Siapa? Mirna. Nah, Mirna kemana? Sakit. Sudah berapa hari? 3 hari. Ayo, kewajiban sebagai muslim itu kalau ada teman kita, tetangga kita sakit lebih dari 3 hari, wajib hukumnya untuk apa? Menjenguk. Ya, menjenguk. Salah satu dari kalian yang rumahnya dekat daerah nanti menjenguk ya. Baik, sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi ini? Siap. Baik, sebelum Pak Nur memulai pembelajaran pada pagi ini, Pak Nur ingin menanyakan tentang materi yang kemarin pernah Pak Nur sampaikan, yaitu mengenai dasar-dasar desain grafis. Ada yang tahu apa itu desain grafis? Saya Pak. Oke, Ragil, silakan. Grafis adalah bentuk komunikasi visual yang Ya. dirancang menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Umumnya orang menyebut istilah grafis dengan gambar. Grafis atau gambar dapat menjadi fungsional dan sebagai seni artistik dengan menginformasikan, menggambarkan keadaan atau kepentingan tertentu melalui rancangan, proses dan hasil produksi yang dikenal dengan istilah desain grafis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Oke, hebat mengenai desain grafis. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi, ya. Siapa yang tahu kemarin Pak Nur menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa yang terkait dengan desain grafis? Saya Pak. Siapa itu? Farah. Farah. Ya, Farah, silakan. Jadi aplikasi infografis yang saya kenal ada 3. Yang pertama yaitu ada Photoshop, CorelDRAW, sama Canva. Oke, tepuk tangan juga. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, semangat yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa karena kalian masih mengingat tentang pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, supaya hari ini
kita juga memiliki titik balik tentang pembelajaran yang akan kalian terima. Sekarang Pak Nur akan memulai kalian untuk mengadakan pretest ya. Nanti setelah babak kalian ambil HP, kemudian login ke pretest yang sudah disediakan, yang sudah Pak Nur sampaikan di grup. Lalu diisi waktu kalian 3 menit untuk mengisinya ya, diisi. Kemudian setelah diisi, saya kasih aba-aba, selesai, kembalikan ke tempatnya untuk apa? HP-nya. Baik, silakan anak-anak pelan-pelan diambil HP-nya. Silakan. Stop. HP dimasukkan ke dalam saku. Silakan, HP dimasukkan dalam saku. Ya. Baik, sekarang Pak Nur sudah mendapat tentang apa namanya desain grafis. Ya, kamu perhatikan, fokus pada videonya. Nanti di akhir video Pak Nur akan memberikan quiz tebak-tebakan. Baik, sudah siap? Gak usah pakai anu aja, pakai apa? Ini aja. Sudah memutarkan video yang mana video tadi sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengetahuan dasar tentang desain grafis, fungsi, tujuan, kemudian output atau hasil akhirnya. Nah, sekarang Pak Nur akan mempresentasikan, kalian lihat ya materinya. Oke, desain grafis nanti akan kita pelajari ada 2 jenis, yaitu definisi serta apa namanya? Kategori. Kategori itu adalah sub atau bagian. Ini definisinya menurut para ahli. Kalau definisi menurut para ahli itu sudah di-copyright-kan, sudah kita ciptakan, jadi nggak ada yang bisa mengkomplain ya bahwa menurut siapa ini? Jessica ya, merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka
grafik, foto, ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus. Tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Ahli. Nah, cuma definisinya oleh para ahli itu seperti ini, ya. Oke. Kemudian desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis. Seni lukis itu ada dua, manual atau analog dan apa namanya digital. Analog itu berarti menggambar. Yang melukis itu tidak harus menggambar pakai cat plastik, tidak ya, bisa pakai pensil, pulpen, banyak medianya, ya. Oke. Nah, sekarang apa toh fungsi desain grafis itu? Nanti kalian cari fungsinya. Namun Pak Nur tidak akan pernah memberikan definisinya. Tapi lihatlah ini. Saya di atas itu punya gambar apa itu? Botol aqua. Bawahnya itu adalah air minum, tapi ditaruh di plastik. Pertanyaannya, jika kita haus di jalan lalu kita beli air minum, kira-kira kamu akan pilih yang mana? Atas atau yang bawah? Atas. Kenapa? Higienis, Pak. Oke, apa? Satu, apa tadi? Higienis. Dua, praktis. Nah, ini yang paling penting. Ya, kemasan. Tempat estetika namanya. Kenapa kok botolnya kok dibikin putih? Kenapa kok dibikin bening? Iya, kalau ada kotoran kelihatan. Pak, berarti kalau ada air minum yang warnanya tidak putih perlu diragukan. Iya. Karena apa? Kalau namanya mesin beda dengan manusia yang mengontrol. Iya kan? Secanggih apapun mesin, misalkan pernah terjadi kan ada gerai yang terkenal di dunia. Nah, hanya karena si penyajinya lupa mengambil apa itu namanya untuk tusuk gigi itu apa namanya itu. Nah tertinggal di dalam makanan. Bisa dikomplain miliaran. Tapi ingat, itu sudah profesional. Ya iya aja. Pak, saya komplain. Komplainnya adalah 100 juta. Karena pada makanan saya ada tusuk apa? Gigi. Apakah itu higienis tusuk gigi? Baru dari kertas diambil, nggak ada yang tahu. Apakah habis dipakai lalu apa? Ya, itu termasuk kelalaian juga. Contohnya tadi ya. Kembali ke ini tadi. Nah, ini ada botol air minum dikasih kemasan bagus, ya toh? Tadi fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Ini jatuh di mobilmu, pecah, kena basah nggak? Tidak. Tapi kalau plastik ini bisa pecah, ya toh? Kamu pakai tas ransel ke sekolah, nah seperti ini misalkan. Nah, kan fleksibel, dimasukkan ke tas. Tumpah nggak? Tidak. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh penerapan apa? Desain apa? Grafis. Jadi tidak, kalau misalkan kalian beli air minum pakai plastik, ya memang murah, ya. Oke. Nah, sekarang definisi secara umum, ya. Terus lagi ya. Oke, kita tadi sampai ke sini, ya. Berarti kita tadi melihat nomor berapa? 1. Oke. Next. Nah, sekarang lihat. Ini ada gambar yang atas itu adalah orang merokok. Yang bawah juga orang merokok. Yang atas ada 3, yang bawah cuma 1. Nah, kira-kira, kelihatan ya? Saya matikan aja. Oke, ya. Walaupun ini tidak ditiru, tapi pesan apa yang muncul dari gambar yang atas dari bawah? Merokok umum. Oke. 1, 2. Kalau ini digambarkan orang yang merokok, lama-lama akan menjadi apa ini? Orang itu pasti mati. Nah, sekarang kalau yang bawah, iya. Oke, yang atas sudah ketemu, yang bawah apa? Dia merokok sendiri. Kalau yang atas ngerokok tapi ada apa? Iya. Ini merokok, ini merokok. Iya. Orang yang tidak merokok bisa kenapa? Bisa imbasnya. Kalau yang bawah agak aman karena dia merokoknya sendiri. Diruangkan, dihirup sendiri. Membawa teman nggak dia? Jadi secara dia adalah single. Tetapi pesan dari grafis ini yang muncul adalah ini. Tebak, apa maksud dari gambar di samping? Jelaskan secara visual menurut kalian. Bahwa yang atas secara umum memang merokok dilarang. Tetapi yang atas itu adalah kalau merokok dengan banyak teman-teman juga akan ikut apa? Terbawa imbasnya.
Contoh, kalau zaman dulu, kalau kalian naik bis, kalian naik hanya ke orang tua kalian ya, naik kereta, itu mungkin dalam bis atau kereta itu penuh asap. Orang yang seperti Pak Nur tidak merokok karena imbasnya. Kalau sehari tidak apa-apa, 2 hari tidak apa-apa. Tapi lama-lama numpuk-numpuk. Yang enak dia, Pak Nur yang enak sakit. Karena ternyata perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Kata Pak Dokter Budo. Itulah ya. Next. Sekarang yang ini. Ini ada penjelasannya, tak tutup. 1, 2, 3, 4. Coba jelaskan. Ini maksudnya apa? Ini ini menyusui, berencana. Nah, dia kan mungkin seperti ini ya. Sekarang artikan ini tempat-tempat umum yang sering kalian coba, yang kalian ketemu. Salah satu. Tempat-tempat kereta. Oke, di mana? Stasiun kereta biasanya selalu menyediakan apa? Fasilitas untuk lansia, artinya tidak perlu Pak Nur tulis. Cukup digambarkan dengan kalimat itu saja. Kalau kalian pergi ke Jerman kelak, ke Jepang kelak, ke Arab Saudi, tidak perlu ditulisi. Apa kalau bahasa Arabnya lansia apa? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Bahasa Jermannya disabilitas apa? Nggak tahu juga kan? Nah, bahasa yang tadinya ditulis dengan teks akan lebih mudah jika digambarkan. Kalian masuk sebuah ruangan besar, di situ ada gambar rokok dicoret, gampang. Kalian masuk mall besar, ada kamera dicoret, tidak boleh. Tidak usah ditulisi. Kalau masuk ke sini. Nah, kan itu suka itu. Ya, itu yang dari Afrika itu, yang hitam itu siapa? Yang lucu itu siapa? Obama. Yang, Nixon. Nixon, ya. Nggak tahu kan? Nggak bisa baca, nggak bisa tahu. Nah, sekarang kita buka artinya apa ini? Nah, lansia. Penyandang apa? Wanita hamil sebenarnya nggak boleh wanita hamil. Mesti wanita itu mesti hamil. Hamil itu mesti apa? Ada laki-laki. Oke, ibu dengan apa? Balita. Nah, ada penjelasan tempat duduk prioritas untuk seandainya ini kamu tulis dengan bahasa Jerman atau tulisan Jepang, ya, tidak semuanya bisa tahu kan? Ternyata dengan desain grafis atau gambar kita bisa berkomunikasi. Baik, satu lagi. Nah, ini pembagian grafis. Grafis itu dibagi ada 2. Yang pertama apa? Vektor. Yang kedua apa? Bitmap. Oke, jadi kalau misalkan kalian menemui nanti pulang sekolah di jalan ada iklan besar, ada iklan kecil ditempel di pokok dan lain sebagainya. Yang besar ketika dari jauh kelihatan, tapi makin dekat makin kabur. Kamu kalau punya TV besar di rumah, misalkan 53 in atau 85 in, siapkan pada jarak 1 meter. Malah ada kelihatan. Ya toh? Nah, jadi ada ukuran standarnya. Nah, itu namanya bitmap. Beda dengan vektor. Contoh. Kalau contohnya misalkan ini apa kan? Spidol. Dari jarak 30 cm spidol. Saya taruh di sebelah itu sana kelihatan spidol. Mungkin saya agak jauh lagi 100 meter kelihatan spidol. Jadi antara jarak pandang dekat dan jauh apa? Tapi kalau TV itu tadi tidak. Kamu dari sini 10 meter, TV ke sana 14 in. Kira-kira jelas nggak? Ya. Tapi secara definisi, vektor adalah penciptaan gambar digital yang lossless. Ya, atau yang paling gampang kalau di matematika, vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Kalau di matematika, tapi sama. Vektor di grafis juga begitu. Contoh vektor garis, kotak, lingkaran itu namanya vektor. Ya. Nah, kalau bitmap jelas. Di sini apa ini? Gambar. Yang punya HP, gambar. Misalkan ada foto teman bujang, kamu zoom 100 kali jelas.
140 kali jelas, 1000 kali udah pecah. Pak, tergantung dari apa? Device-nya ya. Sebesar sebaik apapun device 1 juta kali pasti tinggal titik kok. Nah, itu berarti kategori apa namanya? Next. Oke. Next. Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan di dalam video tadi. Penerapan desain grafis pada printing. Contohnya apa? Buku, majalah, ini juga hasil desain grafis. Apa ini namanya nih? Tempat apa ini? Pensil. Ini juga hasil desain grafis. Ya, kalau ini nanti di desain grafis, kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi atau jenjang yang lebih tinggi, ini namanya desain produk. Seperti tadi loh. Kenapa kalau orang punya ide air putih dimasukkan ke dalam apa tadi? Kenapa kok begini? Kenapa kok nggak lurus aja? Kenapa kok ada ini apa namanya ini? Apa ini? Titik ini loh ya. Ini loh, apa namanya? Pulau ini loh ya. Biar tidak licin. Ya ini ada ininya itu. Ini ada fungsinya, jadi nggak hanya sekedar botol saja Pak. Enggak, ada maksudnya. Ya, kenapa kok bening? Kenapa kok bawahnya harus begini? Semuanya ini ada maksudnya. Yang membuat ini adalah desain produk. Desain produk itu bukan isinya, tetapi luar. Apalagi kalian beli ayam geprek pinggir jalan pakai styrofoam. Lalu beli di mall sama-sama ayam gepreknya. Satu dibungkus pakai kertas. Sekarang kan di itu ya, nah, ada gambarnya ayam, jelas ya kalau ayam gambarnya ayam ya. Kemudian kasih warna-warni, kemudian ada gambar sambelnya menarik sekali. Akan rasanya beda. Ya, walaupun sama-sama pedesnya tentunya. Nah, itu tujuan desain produk. Mie instan, bayangkan aja mie instan itu tidak dikasih foto mie, ada telurnya, ada dagingnya, itu kan ya, pas dibuka, mie tok. Hanya mie saja kan, nggak sesuai dengan ekspektasi katanya kan. Nah, itu ada maksud dan apa? Tujuan bahwa, itu mau rasa nih foto karo foto. Bayangkan kalau mie itu bungkus plastik tok, guys. Tahu ini mie goreng, mie kuah, mie nyemek, nggak tahu. Maka di sana harus ada tulisan produk, ada bumbunya, ada kandungan gizinya, dan lain sebagainya. Ya, kalau tulisan sudah biasa, cara penyajian video atau bumbu caranya ini. Coba tahun depan nggak akan ada kalimat itu, semua serba grafis, serba gambar. Karena tulisan itu tidak fleksibel sekarang. Ya, paling mudah adalah komunikasi pakai grafis. Web design. Siapa yang sudah punya blog? Ya, belum ada. Coba bayangkan blog itu putih tok semut gitu aja. Iya, nggak ada yang mengunjungi. Ya, coba webmu kamu foto misalkan gambar apa ya? Gambar hidup, wes tembok tok gitu aja, nggak menarik. Ya, maka web itu dibikin desain sebagus mungkin, secantik mungkin, serame mungkin agar orang tertarik untuk apa? Mengunjungi. Nanti kalau sudah tertarik mengunjungi, orang tidak perlu isinya. Tidak perlu. Dia hanya ngambil saja selesai. Google, apakah menariknya Google itu? Tidak ada, ya cuma tulisan Google tempat search selesai. Coba kalian masuk Yahoo, MSN, MSDN, ya, Microsoft apa? Edge, ya, ada Vita, ada ya. Karena Google tidak mementingkan visual, dia lebih mementingkan kecepatan. Oke, film, bayangkan kalau zaman dulu orang tua kalian mengalami. Saudara-saudara, besok hari Sabtu ada pemutaran film G13 PKI di lapangan Winomo. Sing itu ketemu bukan? Enggak. Sing kemarin ke sekolah, tahu enggak? Enggak. Nah, sekarang film tadi dicetak dalam bentuk gambar ini. Buatan namanya poster. Nah, ini maksudnya. Jadi tahu, tanggal hari Sabtu, tanggal 5 di lapangan Winomo ada pemutaran apa? Video atau film. Ya, contohnya adalah film CD, DVD, video, dan sekarang sudah zaman ini. Sekarang sudah pakai YouTube kan? Ya, itu adalah hasil desain grafis. Bayangkan film itu jurang langsung main, apa menariknya? Ini mau judulnya opo, tentang opo, maksudnya opo. Ya, pasti ada intronya, pasti ada title-nya. Kalau yang dari bahasa Inggris pasti ada terjemahannya. Bayangkan kalian nonton film, mungkin nggak Korea sudah umum ya. Misalnya yang paham misalkan. Nah,
Prancis kan seperti itu, Jepang juga gitu. Tapi tahu maksudnya, tidak tahu bahasanya. Apa maksudnya? Ya, tidak tahu. Identifikasi logo. Orang ketika jalan-jalan ya tahu rodu bahwa ini apa? Jaket, ada logonya apa? SMA 2. Oh, berarti itu anak apa? Ada lagi tukang beda di sana. Di sini SMA 2 berarti. Apakah itu anak SMA 2 juga? Iya. Ingat bahwa itu hanya menyiratkan, ya, menyiratkan atau disebut dengan apa? Identifikasi. Di lapangan, anak-anak yang memiliki kode melati merah sudah paham. Tidak mungkin itu SMA 10, tidak mungkin itu SMA 200, pasti anak SMA berapa? Nah, itu identifikasi atau logo. Jadi logo itu fungsinya ada. Oh, nggak perlu diterangkan PT apa, nggak perlu, cukup lihat logonya selesai. Dan CTI yo, MTI berarti itu ya. Oke, desain produk tadi Pak udah jelaskan, ya. Box, ya sekarang itu sudah ada. Gudeg pakai nasi box, apa kotak box itu, apa namanya istilahnya itu? Ya bukan yang terdus coklat itu ya. Nah, bukan yang styrofoam, kan styrofoam dilarang kan sekarang? Ya, apa yang itu. Baik. Ini adalah wujud penerapan daripada desain grafis. Bayangkan ketika hidup kalian tidak ada desain grafis. Mungkin seperti film tahun 60. Hitam putih. Nggak ada seninya, nggak ada yang seni, nggak ada yang komentar. Kita pulang tidur sudah. Ya, statis hidupnya. Oke. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh siapa tadi? Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, PageMaker, Corel Ventura, Corel Draw. Sekarang tidak hanya 3, mungkin ratusan. Canva yang paling terkenal ya. Itu adalah aplikasi. Bahkan sekarang aplikasi tidak usah dipelajari detail, gitu nggak usah. Ya, tinggal buka YouTube, tutornya, ikuti, selesai. Zaman dulu cari gurunya. Zaman lulusan Pak Nur tahun 2000 itu udah orang komputer itu kayak tokohnya kayak gini dicari. Sekarang nggak pakai. Ya. Apakah kalian ketika pegang HP diajari cara membuat Android? Tidak. Ya, otomatis. Anak baru lahir dimasukin cengar bayi tapi umur 5 tahun. Bukan salah lama-lama. Pegang itu nggak perlu diajari. Bisa baca, yang penting lihat gambar bisa. Itulah komunikasi desain grafis. Atau emoticon ya. Wah, malas jawab. Ayo keluar malam minggu kemarin nangis. Antara tidak punya uang, antara tidak mau, ya kan? Ada. Kalau tadi grafis, sekarang pemula apa ini? Vektor. Nanti saya terangkan kayak apa atau grafis, kayak apa vektor. Jelas, kalau kalian bikin foto itu grafis, tapi kalau membuat gambar itu vektor. Bedanya mengedit dan apa? Membuat. Mengedit dari tidak ada, dari ada menjadi lebih baik atau lebih jelek. Kalau vektor dari tidak ada menjadi apa? Ada. Jadinya itu. Oke. Nah, ini aplikasi pengolah pixel. Ini biasanya video nanti ya. Ini. Nah, ini pengolah video. Ini yang paling terkenal. Adobe After apa? Effects. Adobe Premiere. Nah, ini adalah kelas-kelas tinggi semua. Ini yang kelas-kelas rendah. Artinya kalau kalian punya spek komputer rendah, jangan coba-coba pakai yang ini. Pakai yang ini aja. Ya, menyesuaikan. Oke, selesai. Ya, inilah materi yang Pak Nur berikan kepada kalian. Nah, dari materi ini, Pak Nur akan memberikan, tidak ada pertanyaan, Pak Nur akan memberikan pretest ulang, ya, bagaimana hasil setelah kalian melihat presentasi Pak Nur dan video tadi. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Oke, Pak Nur sudah membagikan kelompok dalam grup. Silahkan membuat grup terdiri dari 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Kelompok 1 nanti mencari literatur tentang apa? Konsep desain grafis. Tidak ada di dalam presentasinya Pak Nur. Kalian harus browsing sendiri, mencari sendiri. Oke. Kelompok 2 penerapan desain grafis. Sebagian sudah Pak Nur jelaskan, sebagian. Kelompok 3 membedakan antara beda vektor dan apa? Siap? Siap. Baik, saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, mencari materi tentang 1, 2, 3. Mulai dari sekarang. Nanti silakan tunjuk salah satu untuk menjadi operator, yang 3 presentasi di sini. Siap? Siap. Oke, laksanakan.
silakan mengerjakan LKPD. Dimulai dari sekarang. LKPD-nya dibuka. Ya, di link yang sudah Pak Nur berikan. Habis ini langsung presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, satu-satu. Ya, satu kelompok saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Ayo cepat kelompok 1. Di sini. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Jangan di layar, enggak di sini, enggak di sini, enggak di sini. Nah, jangan di layar, enggak di sini. Oke. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep desain grafis, mencari literatur tentang desain grafis, serta definisi secara umum. Perkenalkan dulu masing-masing. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Melania Nisa dari absen 14. Saya Rizky dari nomor 5. Saya Sofa Amalia Cendil. Saya Bogor Firman Saputra. Pertama, saya akan menjelaskan tentang literatur. Literatur Judas, Sajiman Tulisan Tiongkok, Jakarta 2019. Nirmana adalah Saatnya istirahat. kesaksian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Selanjutnya ada definisi. Yang pertama, titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut, dan tanpa arah. 2. Garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda. Ruang, rangkaian massa, dan warna. Bidang adalah suatu bentuk pipi tanpa ketegaran, mempunyai dimensi panjang, lebar dan luas, mempunyai hubungan A dan dibatasi oleh garis. Gempal adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketegaran dan kedalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan vektor dan bitmap dalam desain grafis dan membedakan perbedaan antara keduanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priscilla Lukis dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Rokda Mahdi dari nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Farah Fatimah, absen 8. Perkenalkan, nama saya Didi Sabta Dharma, absen 12. Bisa aja sampai sekali dulu. Ya. Masuk. Siapa? Yang pertama ada definisi. Pengertian dari vektor. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis atau poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai vektor yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna sisi, nodes, dan lainnya. Pengertian bitmap adalah terbentuknya dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel warna dan tampil pada layar monitor. Pada umumnya, jenis gambar bitmap memiliki gambar yang tinggi dan lebar dalam bentuk piksel dengan jumlah bit. Ada beberapa format gambar yang sering kita temui dan tergolong dalam jenis bitmap seperti JPEG, BMP, PNG, dan GIF. Selanjutnya ada kelebihan dari grafis vektor. Yang pertama, gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis. Yang kedua, proses membuat gambar dan edit gambar terbilang sangat mudah, maka akan terasa menyenangkan. Yang ketiga, hasil grafis vektor bisa di-print dengan kualitas terbaik dari printer. Dan yang terakhir, kapasitas penyimpanan objek gambar vektor lebih efisien. Selanjutnya, ada kekurangan dari grafis vektor.
vektor. Yang pertama yaitu saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor gambar. Yang kedua, objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran, terutama saat gambar diperbesar dan gambar akan menjadi perbedaan visual. Ketika kita berbicara pengertian vektor dan bitmap, maka kita harus tahu perbedaan apa saja dari kedua grafis tersebut. Yang pertama yaitu vektor, terbentuk dari karya dan garis. Ukuran file penyimpanan kecil, detail gambar tetap saat diperbesar, dan kualitas tidak bergantung pada banyak piksel. Sedangkan bitmap terbentuk dari titik atau dot. Ukuran file penyimpanannya besar, detail gambar menjadi tidak jelas saat diperbesar, dan kualitas bergantung pada banyak piksel. Sedang seperti ini perbedaannya. Kalau garis bitmap kotak-kotak burik, kalau vektor halus bagus kalau di zoom in. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekian Presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. Kita apresiasi tepuk tangan nomor 1, 2, dan 3. Sekarang sudah selesai. Kita sebelum selesai ambil HP kalian, kita adakan post test. Waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang. Satu menit lagi. Baik, selesai. Oke, stop. HP dimasukkan lagi ke saku. Baik, sekarang Pak Nur sudah mendapatkan hasil akhir dari pretest dan post test. Pak Nur akan umumkan mengapresiasi pada kalian siapa yang paling tinggi nilainya antara pretest dan apa? post test. Baik, kita tepuk tangan pada Nakil. Nakil mendapatkan pretest 60, post test 90. Yang lain minggu depan akan saya apresiasi lagi antara pretest dan apa? Post test. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum Pak Nur selesaikan materi ini, Pak Nur akan menyimpulkan bahwa desain grafis adalah sistem yang tidak dapat kita pisahkan pada era modern. Dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan namanya apa? Desain grafis. Oke, seperti itu untuk pelajaran kita pada pagi ini. Baik, anak-anak, saya kira untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Pelajari untuk bab 2 minggu depan kita akan membicarakan masalah desain grafis kurva atau kurva, ya. Nah, pelajari nanti masuk pertama akan mengadakan pretest seperti ini tadi. Baik, anak-anak, saya kira cukup sampai di sini materi untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan, semua pertanyaan disampaikan melalui online. Ya, nanti Pak Nur akan jawab minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Pak Nur tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.